Bogor juga itu. Depok Biasanya Kalau misalnya di dalam makanan instan, biasanya tuh dia mengandung garam yang tinggi. Kalau garam tinggi, bahayanya nanti bisa kemana-mana, bisa ganggu metabolisme. Gitu. Kalau makan di warteg nih kita kan sebagai dapur nih, makan di warteg nih. Kita harus makan yang begitu tuh yang gimana gitu ya. Udah gitu ya bisa dapat terjangkau kalau kita. Masukan untuk cemilan sehat. Kalau saya jengkol, kebiasaan merokok itu kan katanya bisa ngilangin stres. Saya merokok kok tambah stres sih. Untuk kita bekerja di lapangan sehari-hari juga tetap harus jaga kesehatan. Betul. Tanpa kesehatan kita tuh bukan apa-apa. Selamat pagi. Ngobrol tambah ilmu, kocak dan seru. Ngopi, ngobrol pintar bareng Gojek. Bang, kuat dikit lah. ayo udah nih bang, udah kuat bener aja. Kayak gini bang, mijit itu kayak gini. Lemah kali put. Nah, Rumah sakit bang. aman nggak? Ya gitulah. Hah? Udah gantian lagi, abang main aja bang. Ayo bang. Nah, Bang. Jangan sampai kentut ya bang. kalian main Kan lagi pijit-pijitan makan. nih. Jadi nggak nafsu makan aku. Biasa. cuma kan enggak. Wow. Wow nih. Udah nafsu-nafsu, lama-lama habis itu. Bagi dong. Bahaya itu yang apa? Lebih enak nih kayak gini nih udah. Lanjut bang, aman terus. Enak lagi nih bang. Balik lagi bang. Ya ampun, awas itu bangkunya pada patah. Bisa Pada ay. ngapain sih? Pada pijit-pijitan jadi nggak nafsu makan. Iya, tante Dini sampai bete tuh lagi makan mie. Ya kan, mie-nya berguncang kan? Coba henoy jadinya. Lihat aja yang pijit-pijitan kayak gini ya kan? Lagian mah dia ini udah Emang lagi pada kenapa sih main pijit-pijitan? Abis ngalong? ya biasa neng kan kita apa? Pegel-pegel Lihat, ngilu. masuk angin kali ini. Kenapa tangan? Salah ya? Kok ngeramal nih? Ya Allah. Tangan saya juga boleh nih. Ini ketahuan tangan pekerja keras ya kan? Boleh dong. Boleh dong. Bang, lagi bang. Gitu, Bang, biar- kuat biar dikit relax. bang. Enak banget, Yang segar tadi ya. aku bilang kuat Ya dikit udah tadi oke tuh. siap. Jadi kasih kami jen Bang Bol sampai lupa ya nyapa teman-teman dulu. Oh iya, lupa. Aduh. Semuanya kita semangatin Bang Bul. Betul. Lagi pada pegel-pegel. Iya. Kembali lagi di Ngopi Ngobrol Pintar bareng Gojek. Aduh. Gitu Neng, emang kita kan badan kita tuh pada rentek semua. Ngilu semua tuh. Biasa Ya biasalah kita pekerja keras ya. Iya, di jalan. Pekerja keras untuk membahagiakan Neng, membahagiakan semuanya. Biasa. Pijit lagi boleh kali ya, Bang? Boleh. Pijit lagi boleh kali ya. Tapi agak pelan ya, takut rubuh ininya. Bergetar banget. Selamat pagi. Ini yang dokter di TV-TV itu kan, Bang? Permisi. Selamat pagi. Akhirnya bisa dilihat langsung juga. Emang apa sih? Emang kayak ini aja. Ini apa namanya? Apa itu? Apa dengan Ini mau pesan. Halo, dok. Kita kenalan dulu, Dok. Bulbul. Raisa. Mantep nih. Hayati, kok kita mirip sih dong? Wis. Apakah kamu saudaraku yang hilang? Iya, jangan-jangan dok ya. Aku beli di situ nggak tahu. Saya sampai gemeter. Iya. Kita aja. Aku ini. Itu Neng kasih minum dulu, Neng. Iya, Dokter. boleh Sampai pesan lupa. minum. Oh iya Iya. dokter. Dokter mau minum apa? Pasti air putih ya? Iya, air Bening mineral ya? aja. Terlihat itu. Iya, Tenggorokannya begitu diminum sampai kelihatan air putihnya. tenggorokannya. Ampun, saking beningnya. Neng, abang juga Neng, abang Duh, air putih. gemeter. Abang nggak, abang mah nggak mau minum kopi gitu, nggak mau. Abang air putih selalu. Bisa di depan
Raisa mah biasanya. Air putih abang harus. Terima kasih banyak. Buktinya kayak Diminum kopi dulu ya. Silakan dokter minum. Kita udah kedatangan dokter Raisa. Mantep banget. Iya dok, tadi kita ini dok lagi pijit-pijitan. Iya, makanya nih tadi asik banget kayaknya aku lihat dari jauh. Wah, ini lagi sibuk pijet-pijetan ya Pak, buka biasa tempat lah kan. pijet. Enggak dok. Kalau muka mungkin memang benar. Kalau belum sampai profesi sih dok, kalau menurut saya gitu. Udah biasa itu kalau driver mau gitu. Iya dok, Oh, kan iya, jadi iya. driver tuh suka ngilu-ngilu gitu, linu-linu gitu dok. Apa itu pegel-pegel? Iya. Apa itu berhubungan sama kerjaan kita gitu dok? Nah, itu bisa jadi sih, karena kan kerjaannya kan posisinya itu terus gitu ya, nyetir terus gitu kan. Jadi posisinya gitu aja. Nah, itu Kepanasan. sebenarnya harus berubah-berubah posisi supaya nggak pegel-pegel. Bahaya dok, kalau di motor berubah posisi bahaya dok. Iya benar sih. Kita ya langsung Tiba-tiba dijengkal gitu kan nggak mungkin. Bahaya dong, dok. Iya benar sih. Kalau di mobil gimana dok? Apa Kayak kayak tidur gitu kan nggak mungkin. suka bercanda dok. Jadi gue bilang di belakang begini. Gimana tuh ya? Iya. Ya kalau di sela istirahat, ya kan. Kirain kalau Harus di- stretching, ada stretchingnya. Istirahat tuh yang banyak. Wis jangan ke saya aja mas. Siapa ini juga? Jangan kebanyakan juga istirahat. Iya. Orderan Nanti nanti nggak ada dilewatin. perkembangan. Jangan kebanyakan istilahnya. Yuk kita narik aja. Iya. Ini kan kata dokter Raisa tuh harus ada stretching Iya, dulu stretching. pagi-pagi sebelum Iya. mulai nge-pit berarti itu. Pagi sebelum, ntar tengah-tengah habis nganter lagi nunggu gitu kan. Terus sambil stretching lagi. Nanti kalau udah berapa lagi narik, kan sehari bisa ratusan tuh ya. Ratusan dok kita. Amin. Amin. Ya ditelah-telah ke 25, ke 50, ke 75, ke 100 gitu. Gempor juga itu. Tepos Biasanya Nah, Dok, itu tadi kan kata dokter harus ada stretching. Stretching. Bukan statue-statue ya, Wes Dok. bukan. Bisa, sambil statue aja bisa. Ya kan? Bisa dok. Gimana dok tadi stretchingnya Bisa dok? sambil duduk ya, Sambil Dok, duduk. Bisa, yang penting sambil duduk nggak berubah posisi tadi ya. gitu. Jadi sebenarnya paling gampang kita kepala dulu kan kalau pakai helm atau duduk di mobil gitu kan tegang ininya. Tadi pijet-pijet kan banyak sini. Jadi ya kepala dulu gitu. Kalau misalnya dulu masih inget nggak sih mau senam SKJ? SKJ. Masih. Oh ketahuan angkatannya. Setiap hari Jumat ya. Ketahuan angkatannya. SKJ itu apa ya? Jadi benar-benar nggak tahu. senam kesegaran jasmani. Wah, iya. Memang umur nggak bisa ditipu emang. Tapi itu emang bagus loh sebenarnya harusnya diterapin sampai sekarang. Karena itu simple tapi bermanfaat. Ya pertama misalnya kita tundukin kepala, terus Hening tidur. cipta di Enggak, muka. enggak. Gini. Kalau bercanda dong. Bercanda. Nunduk gitu. Tadi bercandain sama dokter Raisa kan. Iya dong. Nunduk. Oke nunduk. Terus tahan lah sampai 10 detik, terus habis itu Oh, jangan 10 lari jam ke lah ya. atas. Ke atas. Jangan ya. Habis itu ke kiri, pohon mangga. tarik ke kiri. Kiri. Terus kanan, pokoknya semuanya 10 hitungan ya. Ini sambil dipegang pakai tangan, makin deket lagi ke bahu. Ya kalau ini tangannya tangan kanan, ke kanan. Bapak kiri gini. Jadi bingung. Salah tuh kan. Gitu. Kiri gitu. Terus kalau udah diputar. Diputer. Nah, nanti balikin Bye-bye, lagi ke belakang gitu. Hitung sampai 8 ya. Boleh 8, 10, boleh 15, boleh seenaknya yang nyaman. Nah kalau gitu Dok nggak bisa berhenti dok. habis itu misalnya tangan nih, tangan pegel gitu ya, kita tarik ke sini, samping, tarik. Tapi ingat sambil otot perutnya ditahan. Waduh. Waduh ini mah lemah perut dok, ini lemah perut ini. Gak ada otot. Ototnya, di dalam ada otot. Iya. Oh ada. Saya bahkan nggak tahu ada. Nggak tahu ada. Ya udah ada otot. Ada ya dok ya? Tetap harus ditahan. Oh Ada ada. roti, ada roti. Oh ada. Ada. Habis itu lagi balik, harus ditahan ya. Gitu. Supaya apa? Karena sebenarnya yang nopang tulang belakang ini kan dari otot perut depan juga. Jadi kalau misalnya pegel-pegel belakang, perutnya harus kenceng.
biar nggak gampang low back pain Rasa tadi. ketarik ini. Kenceng sih. Langsung kan? Tapi kalau bedah pasti akan berpengaruh ya dok ya Iya, ke ke back pain-nya sini Iya. jadi akan berkurang. Yang penting perutnya ditahan, waktu stretching gitu. Makin kita tahan, makin sering stretching, pasti makin relax nih otot-ototnya. Karena kan kaku dia. Betul. Itu Bang Cek sama Mbak Jaya yang di rumah lakuin, ngikutin. Jangan nontonin aja. Sambil ikutin ya. Nih kalau sini juga bisa gini nih ditarik. Waduh. Kayak Tuh, nggak nyampe dokter tuh. Gimana? ini display semampunya, Nggak bisa. semampunya. Nah, itu dok, apa namanya? Dokter tadi kenapa minum air putih terus sih dok? iya dok. Iya sebenarnya nih cukup sih, karena kan di masa kayak gini kita hidrasinya harus banyak, harus mencukupi kebutuhan harian, apalagi kalau banyak di luar ruangan tuh, jadi outdoor gitu kan, sebisa mungkin harus memenuhi asupan cairan. Mumpung lagi ada dokter nih, Ya. saya mau nanya ya dok, boleh ya? Ah bisa, iyalah. Ya lo berasa kembaran gue. Ya. Silakan Po. Amin, Masya Allah, amin. Gini dok, kan banyak nih mitra di jalanan gitu kan. Biasanya kita kalau ketemu misalnya di jalan makanan pasti yang langsung di jalanan kayak misalnya mie instan. Nah kayak ini contohnya saya Kamu di makan- jalanan? Di jalanan ada? yang gampang dicari di jalanan. Yang gampang dapet di jalanan kayak gitu ya. Kayak saya contoh habis makan mie nih dong. Kayak misalnya kopi sasetan, terus goreng-gorengan. Itu tuh gimana tuh efeknya ke tubuh, kan? Sebenarnya sih makanan-makanan yang direkomendasikan buat kesehatan pasti gizinya seimbang. Jadi semua harus ada. Nah di makanan yang tadi disebutin itu kan sebenarnya misalnya mie instan gini, ya kan nggak lengkap ya. Sebenarnya kita kan setiap kali makan butuh ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, yang kadarnya cukup. Tumpeng. Nah, itu benar. Benar kan dok? Itu benar. Tumpeng. Tapi kembali lagi ke porsinya. Oh, salah deh. Kebanyakan. Terus kita bawa gitu. Terus dok, harus lengkap. Kalau misalnya di dalam makanan instan, biasanya tuh dia mengandung garam yang tinggi. Kalau garam tinggi, bahayanya nanti bisa kemana-mana, bisa ganggu metabolisme, bisa bikin tekanan darah tinggi, bisa bikin penyakit kayak gagal ginjal, dan lain sebagainya. Jadi efeknya kalau berkepanjangan, itu berbahaya buat kesehatan kita. Jadi boleh dikonsumsi tapi harus seimbang sebenarnya. Jadi kalau habis makan ini, mungkin bisa dikurangin bumbunya supaya garamnya nggak terlalu banyak. Terus bisa ditambahin proteinnya, bisa tambah telur, daging, sayur gitu ya. Yang porsinya sama nih, memadai sesuai panduan isi piringku bukan isi tumpengku gitu. Toppingnya sirloin kan. Nah, Ini jual. Yang jual. Kalau kali bayar nggak apa-apa. Tapi tetap ada ini kan, pakai swadaya bisa. Bisa betul. Aman ya. Dokter kan tadi habis nyaranin yang penting gizinya cukup. Heeh. Kebetulan kan tadi saya lihat dokter sebelumnya minum tuh. Nah bagi kita pekerja lapangan sebenarnya minumnya berapa hari? Maksudnya berapa liter? berapa hari berliter-liter ya? Kalau misalnya sehari tuh biasanya kan sarannya 2 liter, tapi tergantung kita lagi. Aktivitas. Bisa dihitung dari berat badan dulu nih. Aduh, Jadi berat basic badan nih, basal. berat badan. Iya, Kalau udah karena ngomong apa? badan-badan udah. Tapi ini penting karena apa? Banyak Penting. orang yang menganggap bahwa ya nggak apa-apa lah, yang penting misalnya di ruang ber-AC Iya. atau di dalam ruangan gitu, atau saya nggak banyak keringetan, minumnya dikit aja. Padahal enggak. Kita tuh kebutuhan dasarnya, basicnya itu 0,03 kali kilogram berat badan. Jadi Gimana? Ulangin dok, bentar dok, ulangin dok. 0,03 dikali kilogram Enggak, itu berat bentar, badan. Jadi kalau misalnya orang yang berat badannya lebih banyak, otomatis butuh minum atau airnya tuh lebih banyak lagi. Butuh cairan lebih banyak. Jadi kalau misalnya 2 liter bisa jadi dia kurang kebutuhannya gitu. Jadi basicnya itu. Ntar kalau misalnya kerja lagi di luar ruangan, keringetan lagi, panas-panasan gitu ya, atau aktivitas fisiknya banyak, harus ditambah dari itu. Gitu. Kalau makan di warteg nih kita kan sebagai driver nih, makan di warteg nih, kita harus makan yang bergizi itu yang gimana gitu ya, udah gitu ya bisa dapat jangkau iya. sama kita. Nah, yang penting sebenarnya jangan asal kenyang. Nah, kalau saya begitu dok. Nah itu kan, Jadi asal kenyang aja. jangan asal kenyang aja. Murmur. Tapi yang penting bergizi. Nah, padahal gizi kita itu sebenarnya mengenyangkan. Kalau yang nggak bergizi justru bikin kita laparan. Nah, gampangnya gini, kita kalau mau kenyang makannya protein.
Berarti protein kalau ada di warteg ikan. apa tuh, Dok? Nah, misalnya di protein ini ada Ikan. apa? Kalau protein, sumber protein misalnya tahunya Telur, telur. ikan, telur, tahu, Oh, tempe, ya kan? Dari kacang-kacangan. Nah, sebenarnya yang namanya sayur itu juga protein juga. Jadi kalau mau kenyang harus banyak makan sayur sama proteinnya. Kalau saya jengkol, Nah, sayur itu satu ya, pengolahan beda lagi nih. Favorit kita semua gitu. saya jengkol. Sayur Kalau sayur tahu sayurnya ya. itu kalau protein kita cukup, itu bakal kenyang nih seharian. Tapi kalau misalnya kita banyaknya nih kayak makan instan ini atau banyak nasinya, ya kan, itu justru kan isinya karbohidrat. Karbohidrat simplex itu banyaknya isinya gula. Nah kalau gula kita banyak konsumsi, kita jadi cepet lapar. Akhirnya nyarilah makanan-makanan lain yang ya yang kayak gitu, jadinya Kalau saya gorengan makan lagi, telur cemilan satu, kalau ngeliat lagi dokter udah gitu. kenyang tuh. Nah, tapi hati-hati kalau di warteg tuh biasanya pola masaknya kan apa-apa Betul. ditumis, tambahin Betul. minyak lagi atau santan-santan, Banyak sekarang banget lagi nanti. santan berulang. Jadi pilih-pilih yang mungkin lebih sedikit minyaknya, kurang-kurangin santannya, Tapi terus ya kebanyakan- jangan banyak goreng-gorengan. Kebanyakan driver tuh, kebanyakan driver apa aja deh buatin, yang penting Iya. enak. Nah, apalagi- itu mulai diubah mindsetnya. Tapi Dok, ini mau pertanyaan juga nih, Dok. Kan kita tuh sering ngemil. Nah, kira-kira dokter ada nggak sih masukan untuk cemilan sehat dan tapi nggak bikin dompet jebol, Dok? Nah, Kan tadi itu yang cemilannya kita butuhkan. diganti dicari kalau kita kurang protein tadi, cari dari protein. Misalnya tahu tempe rebus misalnya. Tahu tempe rebus. Atau kacang rebus. Ubi-ubian boleh. Atau ya makan-makan yang sehat lah, yang jangan semua apa-apa digoreng-digoreng. Karena itu kan awalnya kebiasaan kita aja sebenarnya. Iya Karena sih. kebiasaan kita maunya yang manis-manis, yang gula tinggi, itu tuh bikin yang namanya craving. Craving? Keinginan kita untuk makan manis yang lebih lagi. Oh, itu Gitu. craving. Craving. Traveling. Kalau udah apa kebiasaannya kurangin gula, lama-lama kebiasaan untuk hindarin gula kok. Tapi kalau saya mah nggak ikut ngemil, Tapi ngemol. buat doang. Oh, ngemol. Bener. Berarti Aduh. dia suka nyebat, Dok. Gitu. Itu gimana ya itu ya? Cuman, Nggak Dok, enak nih ngomong. Apa aja jadi embak. Apa baik lah ya. ini ya bisa itu ya, Neng. Bisa ngilangin stres ya. Emang iya Bang Gilar? Nah itu dia, makanya saya bagaimana dok kan kebiasaan merokok itu kan katanya bisa ngilangin stres. Saya merokok kok tambah stres sih. Itu bener loh. Tapi itu bener banget. Emang iya, Dok? Jadi solusinya apa nih? Kalau Tapi ngilangin stres loh, Dok. karena di dalam si rokok itu ada kandungan nikotin. Nikotin, Ya. betul. Nikotin itu masuk ke darah kita bikin relaksasi, efek relaksasi. Oh, dokter Selama pernah, nikotin ini pernah melakukan penelitian, iya. Itu maksud saya, Dok. Kan? Itu maksud saya, Dok. Jadi ketika dia ada di dalam darah, efek relaksasinya muncul. Tapi begitu dia udah nggak ada, badan kita kan butuh lagi nih. Nah, butuh lagi dikeluarin hormon stres. Hormon stres itu akan hilang kalau masuk lagi sih nikotin lagi. Makanya akhirnya kecanduan nih sama si rokok ini. Makin lama makin banyak kebutuhan batangnya per hari, itu loh yang bahaya. Berarti rokok itu mancing-mancing ya dok? Mancing-mancing. Karena mancing kita mau lagi. Mau lagi. Nah solusinya ada nggak sih dok? Misalkan dokter kayak punya solusi nih, gimana caranya biar bisa berhenti? Ada tahap-tahapannya gitu. Apa-apaan? Saya luruskan. Oke. Maaf soalnya yang depan saya ini ada manis-manis. Iya, ya Allah. Masuk! Masuk! Bisa kali besok ada sponsor. Iya, masuk. Teh botol ini. Tapi biasanya sih, Kacau. biasanya teman driver mah kopi sama rokok. Nah itu, Nah, Tapi itu, sebenarnya Dok. faktor Ada nggak? kebiasaan karena ya itu dicari terus kan sensasi itunya. Kalau mau berhenti satu-satunya cara adalah niat. Mulai Nawaitu. dari niat, Nawaitu. nawaitu. Yang penting udah ada niat. Kalau misalnya udah ada niat, nanti pelan-pelan misalnya dikurangin dulu jumlah batangnya per hari atau digantikan dengan kegiatan lain. Misalnya kalau kebiasaannya megang sesuatu nih, kebiasaannya bukan di mulut nih misalnya karena kebiasaan aja. Oh. Ya dicari kebiasaan lainnya ngapain. Nulis, megang boleh pulpen. nulis, boleh nyulam, pokoknya hobi apapun deh yang dikerjakan Iya, supaya ada tangannya aktivitas occupied gitu. nih. Tapi kalau hobinya ngemil, Nah itu Dok. cemilannya ganti kan, cemilan sehat kan, misalnya kacang rebus kah, atau
tadi ada ubi-ubi atau apa Iya. gitu. Kalau kebiasaannya di mulut bisa ngunyah permen karet, bisa permen mint, bisa ya minum yang seger-seger, yang nggak perlu bergula ya, gitu. Itu bisa. Ada berarti trik-triknya untuk kita sehat. Yang penting niat dok ya. Penting ya. Iya. Kan Nah, kalau Dok. udah lama-lama berkurang jumlah batangnya, badan kita kan udah nggak butuh sebanyak itu lagi. Oke. Bisa di stop langsung kok. Ini kayak ini aja ya, kopi hitam kapal api, biar muka gue hitam baik menanti. Bisa. Mantap. Jadi banyak ya. Salah fokus ya. Parah ini. Pemain. Nah ini dok, Pemain. kalau misalnya kan kita Tapi- udah lama nih, kita ngerokok nih, terus tahu kita berhenti, udah putusin kita udah stop rokok. Nah itu apakah fungsi paru-paru kita bisa kembali normal atau Bersih lagi gitu kali ya. Kayaknya nggak bisa sih kalau misalnya benar-benar hilang semua efeknya. Karena bagaimanapun juga kan kita udah sempet nih masukin tar segala macam polutan gitu ya ke dalam paru-paru. Tapi badan kita tuh punya efek pembersih sendiri kok gitu. Kita akan mulai pelan-pelan memperbaiki fungsi selnya gitu ya. Terus kondisi selnya juga akan lebih bagus gitu. Tapi ya asal pola makannya tadi juga ikut diperbaikin, pola hidupnya juga jadi pola hidup sehat, olahraga juga gitu. Mau nanya dong, kebetulan ada dokter nih, kan tadi mitosnya kalau kata teman-teman kan dari kata dokter paru-parunya nggak bisa balik lagi tuh. Nggak bisa balik lagi. Nggak bisa balik lagi. Paru-paru cuman fungsinya ya. Iya. Nah kalau yang saya dengar di kalangan teman-teman kita semua ya, kalau minum air kelapa itu katanya bisa Bersihin. menjernihkan gitu. Lebih ke bisa ya. seger sih. Iya itu gimana dok? Menurut pandangan dokter? Sebenarnya karena ini udah banyak antioksidan yang masuk Oke. tubuh kita kayak polusi. Ini kan termasuk salah satu bentuk polusi kan rokok itu kan. Si air kelapa itu salah satu bentuk antioksidan. Jadi salah satu jenis protein bagus lah yang buat menangkal radikal bebas di badan kita. Jadi bukan terus jadi deterjennya gitu bukan ya. Tapi ya tetap ada Mengurangi. manfaatnya lah buat tubuh kita, tetap ada manfaatnya karena dia antioksidan. Kategori cemilan sehat dok? Hah? Nggak cemilan itu minuman. Kalau degannya Boleh tapi jangan berlebihan. Iya. Iya dok, kan banyak kan driver yang ngebit malam. ngalong tuh. Kalau kita bilang ngalong. Ngalong. Oh ngalong, kayak kelawar ya. Iya. Dari malam Kalau pagi. tips sehat itu gimana dok? Di malam dong. Bisa ini. Oke, kita tuh manusia yang lahirnya memang harusnya hidupnya di siang hari dan Oke. hidup di Iya. malam hari. Oh, Terlahir seperti itu gitu. Tapi ini biasanya begitu, ada Nah, dua iya. antara dia Pagi. ngebit malam. Ngalong. Kalau saran saya sih di apa ya rolling. Jadi ada hari yang malam, ada tetap hari yang siang karena bagaimanapun juga kita tetap butuh tidur di malam hari yang cukup, yang kualitasnya bagus. Minimal tidur berapa jam sehari? 8. 7, 8. 2 deh, 2 jam. Ya 7 sampai 8 jam dengan kualitas tidur yang bagus. Semalam tidur berapa jam? Ya, 3 jam. Ya kan? 8 jam. Oh, nggak tidur ada. Intinya kalau kita kurang tidur, efek ke badan kita tuh banyak banget. Imun turun, terus juga ya berat badan naik, metabolisme Udah jadi nggak pantas lambat ngawur gitu berarti, ya. jangan Karena di saat tidur tuh semuanya terbaiki kan, metabolisme diperbaikin, terus juga imun dinaikin segala macam. Jadi ya kalau bisa jangan tiap hari. Jadi ngalong tadi tetap ada di rolling, dia ada waktu untuk di siang hari bekerja, malam hari tidur gitu. Tapi kalau misalnya- emang paksa banget nih, terpaksa dok, pasti dok ada tipsnya dong. ada. Nah, itu Dia selain di rolling, kan kayak di rumah sakit juga kan semua rolling ya. Ada yang malam, ada yang pagi shifting, shiftnya gitu. Tetap bisa diganti power nap. Jadi di siang hari tidurnya ada power napnya. Jadi sekitar 15 sampai 30 menit tidur dengan deep sleep gitu. Jadi harus ada. Terus habis itu ya daya tahan tubuh dijaga, harus banyak minum, terus juga makan gizi seimbang itu tadi, konsumsi vitamin C terutama di masa seperti ini dan vitamin D ya yang cukup, terus juga ya olahraga, tetap harus ada Kalau kita olahraganya. vitamin G. Apa tuh? Apa tuh? Gendut. Gendut. Langsung gendut. Mau nanya lagi dong, mau ada dokter nih. Iya, mumpung ada dokter terus. Mumpung ada dokter terus. Kan kapan lagi? Masa dari tadi dokter sini? Mumpung ada dokter terus. Dokter main ke warkop Neng Cahyati, teman-teman. Jadi
tadi kan dokter sempat ada singgung imun nih. Nah ini kan kita kan lagi musim pancaroba dok, yang tiba-tiba kita narik tadinya panas jadi hujan. hujanan. Iya. Benar. Nah itu jadi nggak bilang-bilang kan? Betul. Iya. Nggak permisi ya. Iya. Terus jaga imun tubuh dok, ada nggak sih tips atau kiat-kiatnya nih dari dokter? Tadi kan emang sih minum vitamin segala Iya, macam. vitamin, tidur yang cukup, Iya. itu tadi kan. Terus olahraga ini jangan disepelekan, apalagi di musim seperti ini. Kalau kita rutin olahraga 3-5 kali seminggu, nggak usah lama-lama, sekitar 30 menit aja, udah termasuk pemanasan pendinginan, itu udah cukup sebenarnya. Terus ya makan makanan bergizi, intinya harus cukup multivitaminnya dan juga mineral yang terkandung di dalamnya. Itu sebenarnya udah oke sih. Dan jangan lupa begitu pulang habis nge-beat gitu ya, on beat. Nah itu terus langsung bersih-bersih, jangan terus langsung tidur di kasur gitu, Ya jangan. saya begitu kalau driver mau Nah. geblak aja biasanya. Nah itu kan, soalnya kan Dibla. habis muter-muter nih, terus kita nggak tahu misalnya kita habis bawa siapa, terus bawa virus, penyakit apa, kita kan nggak tahu. Nah yang ada malah nularin nih ke keluarga di rumah atau siapa, kan nggak mau kan. Jadi harus bersih-bersih, jadi langsung mandi, langsung paling nggak cuci tangan, minimal masuk rumah cuci tangan dulu, bersih-bersih, buka baju yang dibawa nih dari luar, ganti baju bersih baru istirahat di rumah gitu. Nah dok, tadi kan dokter bilang kita harus olahraga minimal 3 kali seminggu, 30 menit pendinginan, bener kan? Pemanasan udah sama pendinginan 30 menit kan dok? Iya. Nah mungkin kan kita nggak sampai 30 menit bang ya, sambil nunggu-nunggu kan. Nah dokter ada nggak gerakan olahraga supaya kita bergerak sambil nunggu orderan? Ya, tuh, udah siap nih ya. Kita udah semangat banget nih. Udah semangat banget ya. Oke, kita lari ke GBK sekarang. Oke, ayo. Aku mah kalau dokter yang bilang ayo aku. Bisa kurus nggak? Lari dulu aja, bisa lari nggak? Bisa lari nggak? Terus ya dok sebenarnya. Iya, Biar sehat Sehat. dulu. Efek selanjutnya bisa nurunin berat badan. Siap, ayo. Iya kan? Oke. Kalau misalnya di dalam duduknya bisa di kursi aja nih, tempatnya terbatas gitu ya. Ya udah, kita yang pasti biasain kanan kiri dulu nih kakinya, kanan kiri. Napak ya, napak gimana nih? Napak ya. Aman dok, napak Napak kan? Napak aman dok. Kalau nggak napak takut ya. Takut. Merinding kita, Ini supaya apa dok ini dok? Ini nanti kita sambil lanjutin yang lain. Jadi ini mengaktifkan dulu pembuluh darah kita, ya kan? Sambil napasnya diatur ya. Berapa kali dok? Ini terus-terusan ya, Jangan nafas ya, jangan nafas ya. Sampai besok pagi. Oke, sekarang kita mulai dari gini dulu. Nah, ceritanya kita lagi jalan. Anggap aja di Asik. Sekarang kita lebih putar lagi. Putar. Sekarang ke kanan kiri. Dok, bantuan dok. Atur aja, ritmenya atur aja. Oke, mau lebih pelan boleh. Pegel ya. Belum. Ini kan habis ngebit capek kan? Bener. Nah, gini lagi putar. Oke. Ke belakang. Kakinya jangan berhenti. Nggak Oke, gini lagi deh, gini lagi. Aman dok. Iya. Lebih dari 30. Belum. Oke, lagi siap tangannya gini. Yes, gini. Ya. Jangan berhenti dong dok. Oke. Terima Siap? kasih. Belum. Oke, sekarang naik. Turun. Berubah. Sekarang buka Jangan tangannya. berhenti ya, Buka tangannya. kakinya jangan berhenti. Nggak berhenti. Jangan berhenti. Iya, nggak berhenti nih. Kalau kurang nanti bisa pakai botol ya. Botol. Botol air mineral. Air mineral. Saya kira galon mineral. Boleh ya dok ya. Jangan berhenti kakinya. Boleh. Ya. Nah, kalau udah nanti gini lagi. Oke. Gini lagi jadi padel. Mau latihan
goyangkan padelnya? Boleh. Oke, tangannya gini. Oke, gini. Perutnya ditahan. Perut ditahan tuh. Oke. Ini lebih dari 30 menit. Udah pada keringet. Lagi yang kiri. Lagi. Menyerah. Padahal nggak sudah mulai keringetan. Menyerah. Oke, sekarang gini lagi. Ya, gini lagi itu, Bos. Napas. Namaste. Coba durasi tadi berapa menit? Tapi menyiksakan Bang Bur. Lihat Bang Bur keringetan. Parah emang. Minum dulu. Minum dulu, silakan minum dulu. Tapi ini emang kerasa sih, aku langsung kayak Iya nih. fit lagi gitu. Kayak ada yang keluar. Apanya? Auranya iya. Keringetnya yang keluar, bukan aura. Iya ya, jadi lebih sehat lagi nih. Enak kan? Enak dong. Gampang kan? Enak, gampang kok, gampang. Tapi kalau saya sama Ibu tetap berat. Ya Makannya ringan. pelan-pelan. Enggak, aku udah ngerasa kurus kok, Bang. Nanti dicoba tiap hari lama-lama. Terbiasa ya. Kurus Jadi enteng katanya. Udah kurus, udah kurus. Kan kadang kita tuh kayak saya pribadi suka sepele ini tentang kebersihan gitu kan yang tadi udah dibahas yang kalau misalnya habis pulang kadang-kadang langsung rebahan dulu Nah, gitu kan itu. karena kalau rebahan itu kayak gimana tuh dok? Ya sebenarnya kita inget zaman masa pandemi dulu ya, Oh, kan pandemi. harus jaga Iya. kebersihan, Pandemi. harus cuci tangan di mana-mana gitu kan. Itu sebenarnya kan kebiasaan baik ya. Cuci tangan pakai sabun, air mengalir gitu kan, atau kita kemana-mana habis pegang apa segala macam pakai hand sanitizer gitu. Terus kalau bisa itu masuk rumah lepas sepatu di luar, jaketnya dilepas di luar segala macam. Terus kita masuk rumah, kita mandi, ganti baju bersih baru, terus kita rebahan. Gitu. Tapi kalau penanganan yang COVID. daripada yang jauh ya, biasa-biasa di base camp langsung gebrak aja. Di luar Gebrak apa gitu ya. Iya. Semprot hand sanitizer. Nggak ke rumah, dia nggak pulang. Nginep di base camp gitu tuh. Iya, tapi keluarga tahu kan? Iya. Karena diumumin lagi kan. Iya, Dok. Gitu. Nah, ini kita kan udah dikasih banyak tips and trick sama dokter kan. Benar. Nah, jadi kita nih sekarang mau minta kata-kata motivasinya dong, Dok. Kata-kata hari ini dong, Dok. Gitu. Walaupun di jalan. Iya, walaupun di jalan, Dok. Kan berat banget nih lebih kerjaan banyak. kita, Dok. Iya, Iya, biar pasti, keluar. pasti. Kalau nggak di Gojek juga tuh ngelihat driver-drivernya, aduh pada wangi-wangi, Clean. Iya. jaga Sehat. kebersihan. Ada yang putih, ada yang hitam. Nggak apa-apa itu namanya. Ngasal banget, ngasal. Kalau itu berarti kan driver Gojek sejati. Parah. Pejuang gitu. Yang biasa was. Was. Langsung aja, Dok. Motivasi untuk kita bersemangat lagi dalam kesehatan. Wis. Habis ini komisaris. Oke, intinya kan semua mau bekerja demi kesejahteraan Ya, diri dan keluarga. Betul. Jadi untuk menjaga itu semua, ketahuilah bahwa harta yang paling berharga itu adalah kesehatan. Oh, kira keluarga. Kesehatan. Kamu mau nyanyi ya, mau nyanyi. Udah mau nyanyi kan? Tapi itu bener Untuk banget. menjaga kesehatan keluarga kita harus sehat dulu, Betul. ya kan? Untuk kita bekerja di lapangan sehari-hari juga tetap harus jaga kesehatan. Betul. Tanpa kesehatan kita tuh bukan apa-apa. Jadi ya, mulailah dari sekarang peduli terhadap kesehatan diri masing-masing demi masa depan kita bersama yang lebih indah. Keren banget. Pokoknya obrolan kita sama Dr. Reza hari ini jangan hanya didengerin aja, tapi tetap dilakukan dan diikutin, diterapkan mulai dari sekarang. Benar, dan konsisten Iya. juga ya Bang Pur biar makin sehat. Betul semuanya. sekali. Sehat. Iya, jadi kan kalau kita sehat, badan kita fit, ngebit lancar, nggak ada sakit. Jadi amin. Amin. Itu. Bawa rezeki yang banyak. Betul. Jadi aku mau pantun, Dok. Oke, wah pantun. Pantun dikit tuh. Pergi ke pasar membeli obat. Pulang ke rumah dengan selamat. Kalau pengen badan yang sehat, harus ada niat yang kuat. Salam satu aspal.